Sobat investor semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Amos. Hari ini gue ingin mereview salah satu saham yang mungkin kalian sering dengar, yaitu saham Sido Muncul. Kira-kira saham Sido Muncul ini bagaimana sih dari sudut pandang gue sendiri? Apakah memang saham ini bagus atau tidak gitu loh dalam beberapa waktu terakhir ini? Dulu kan gue pernah review nih, nah ini sekarang review lanjutan. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini secara full. Oke, seperti biasa sebelum masuk lebih dalam, gue akan disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Sorry ya guys ya, gue lagi gak enak badan juga. Pilek. Ya, kita langsung aja sekarang ke slide Sido Muncul ya. Jadi gue akan buka aplikasi ajaib di sini. Jadi di aplikasi ajaib, gue tinggal masuk ke saham yang gue mau cari, yaitu saham Sido Muncul. Misalkan Sido, ya kalian ketik aja di sini Sido, misalkan. Nih, ini kan udah ada, ya udah, nih keluarnya begini. Per hari ini, kita lihat bahwa dia grafiknya turun. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara garis pendeknya aja, memang ini lagi turun. Tapi kalau kita lihat dalam kurun waktu 5 tahun, apa yang terjadi? Ternyata yang kita bisa lihat di sini adalah dia naik loh guys ya. Tuh, kurvanya dari sini sampai ke sini tuh. 1 tahun dia cenderung naik walaupun ada naik turun ya. Nah, ini 1 hari dia memang lagi turun aja. Nah, ini secara garis nih kita hanya bisa menilai secara singkat aja. Jadi saham ini kalau kita hold dalam jangka panjang itu punya potensi untuk naik gitu ya. Apakah menjanjikan 100%? Tidak, karena tidak ada investasi yang boleh menjanjikan 100% keuntungannya. Seperti itu, kecuali misalkan obligasi negara, ya itu lain cerita. Tapi ini ya. Lalu gue akan buka dari key statistiknya ya. Nah, key statistiknya di sini kita pengen tahu nih, kira-kira performance perusahaan ini di kuartal terakhir itu seperti apa. Kita lihat dari ROA. ROA itu adalah return on asset. Return on asset-nya dia itu adalah 27,51% ya. Jadi berdasarkan data di sini secara singkat aja dia ROA-nya udah tinggi banget guys ya. Ini tinggi nih. Return on equity-nya 38,19 ya persen. Jadi ROA-nya itu udah lebih dari 1%, itu udah bagus. ROE-nya di atas dari 8% itu udah bagus. Return on asset itu untuk kita tahu apakah sebuah perusahaan tersebut efisien nggak dalam penggunaan asetnya. Kalau dia efisien berarti ditandakan dia lebih daripada 1 juga, ya itu udah cukup efisien. Nah kalau untuk ROE sendiri kita pengen lihat apakah dia udah cukup efisien atau belum nih dalam pengelolaan modalnya si perusahaan ini. Ternyata udah sangat efisien, udah lebih daripada ya 8% juga. Jadi ini udah cukup baik. Nah, di sini biasanya kita mau lihat secara historical nih, di kuartal terakhir. Nah, kalau tadi kan kayak secara kumulatif kan. Kalau ini secara kuartal terakhir aja, dari ROE-nya dia udah di atas 8%, dan ROA-nya udah di atas dari 1%. Jadi, tetap aja masih bagus guys, gitu. Berarti dia dalam penggunaan modalnya maupun dalam pengelolaan asetnya itu udah bagus sebenarnya. Ini sih Sido Muncul ini. Balik ya ke sini. Oke. Gue biasa lihat juga dari current ratio dan debt to equity ratio. Debt to equity ratio tuh untuk tahu kira-kira rasio utangnya gimana nih. Semakin gede sebenarnya bisa diindikasikan semakin bahaya. Tapi nggak pastinya jelek guys. Tergantung dari kemampuan perusahaan ini untuk melunasi utangnya tersebut.
berdasarkan data, di sini dia debt to equity ratio-nya 39%, ya. Atau mungkin kalau di data lain tuh berapa ya? Ya nggak segini lah. 39% tuh menurut gua dia sedang lah. Sedang karena rendah sebenarnya. Karena kalau udah yang tinggi tuh udah di atas dari 100% tuh tinggi. Tapi kalau misalkan utangnya itu masih 39%, masih cukup lumayan lah, oke. Ya, walaupun sedang ini ya, mau dibilang kerendahan juga enggak, mau ketinggian juga enggak. Tapi sedang ke kecil. Oke. Current ratio adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya. Jadi kalau misalkan current ratio dia di atas 100%, itu udah bagus guys ya. Di sini udah 200-an persen, berarti kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya gede. Ada juga salah satu indikasi perusahaan ini bisa melunasi utangnya juga, walaupun ya kita bisa lihat lah kemampuannya kalau sekarang dia melunasin utangnya itu bisa apa enggak. Dari sini nih indikasinya. Kalau dia masih di bawah dari 100%, itu masih bisa. Tapi kalau gue nggak patokan dari sini, tapi gue patokan dari sini, current ratio. Lalu kalau kita lihat dividen, dia bagi dividen guys ya. Dividennya dia bagus juga nih 15,3, not bad lah gitu ya. Dia soalnya kan saham-saham second liner ya, saham-saham yang kayak bukan blue chip. Jadi ini saham di bawah levelnya. Kalau saham di bawah blue chip kemungkinan dia naiknya bisa tinggi banget ya dibandingkan dengan blue chip. Tapi kalau dia turun dia bisa lebih turun dari blue chip juga. Jadi ada plus minus lah yang dihadapi juga di sini. Oke. Lalu kita lihat di sini apa lagi ya? Sekarang analisanya kita akan coba di Corp Action dulu. Corp Action ini gue pengen tahu dia terakhir dia dalam setahun itu bagi dividen berapa kali sih? Ternyata based on 2021 ternyata dia bagi dividen 2 kali guys ya. Nih kalian perhatiin nih ya. Di sini 2021 Agustus, ini April ya kan. Dia 2 kali sekitar 15 perak sama 18 perak gitu ya. Jadi 2 kali. Nah, ini di 2022 dia juga udah bagi dividen nih guys ya. 22,7. Kita lihat ya, nanti yang keduanya seperti apa. Karena kan dia semi annually bagi dividen nih berdasarkan data sebelum ya. We'll see. Itu sih. Terus kalau kalian misalkan nilai perusahaan ini gimana sih secara potensinya? Kalau gue lihat sih perusahaan ini tuh Sido Muncul ini menariknya adalah saham-saham kesehatan ya. Jadi kalau misalkan lo sakit atau apapun, kan biasanya mindset kita adalah ke jamu, ya kan, ke hal-hal tradisional. Jadi Sido Muncul nih, ya menurut gue masih punya potensi gitu loh. Orang karena kalau sakit tuh lebih baik minum jamu ketimbang ke dokter kayaknya sih. Kalau mindset gue ya gitu, kebanyakan yang gue lihat tuh teman-teman gue atau orang lain tuh pada begitu, jamu tradisional dan ternyata works gitu kan. Jadi mindset kita tuh soal ya hal-hal yang tradisional, obat-obatan itu masih kental banget, apalagi di saat pandemi kayak gini. Jadi potensi dia masih akan menunjukkan hasil yang baik di kedepan hari itu masih gede sebenarnya buat yang gue lihat ya sekarang. Nah, seperti itu. Dan lu bisa kalau lu mau analisa teknikal lebih detail juga bisa seperti ini misalkan. Bentar ya guys ya, agak loading soalnya nih. Aduh, nggak enak emang kalau pilek batuk deh. Nah, kalian lihat ya, dalam 1 minggu nih ya, dia naik turun, tapi cenderung dia naik kan. Tuh, kalau kalian perhatiin ya, kalian tarik garis aja ini bisa nih, tarik garis misalkan begini. Tuh. Nah, ginilah ya. Kok copot sih? Nah, ini kalian lihat ya, dia cenderung naik walaupun dia naik turun. Harusnya sih setelah ini dia menyentuh garis ini atau mungkin di sini dia akan naik lagi gitu. Base dengan Dow teori sih harusnya begitu. We'll see itu kedepannya seperti apa. Makanya kalian tetap coba cek aja buat orang-orang yang technical. Ya. Beware aja karena ini bisa jadi dia akan naik ya nantinya. Setelah mungkin dan nyentuh garis ini dia akan naik gitu. Seperti itu sih, itu dari secara analisa teknikal, dari secara fundamental, sedikit dari rasio tuh kayak tadi ya. Dan apakah memiliki saham ini bagus atau enggak, semua tergantung kepada kalian. Kalau gue sendiri sih, menurut gue sih ya bagus.
Kalau buat kalian pendapatnya beda, itu adalah sah-sah aja. Kan di sini cuma mengungkapkan pendapat dan gue cuma sharing aja apa yang gue tahu. Oke, itu aja guys. Mudah-mudahan sharingan gue soal rasio sedikit dan juga sedikit technical analysis ya bisa membantu kalian juga memberikan keputusan. Lagi-lagi kalian baca lagi analisa laporan keuangannya lebih dalam. Karena ini cuma singkat aja nih untuk kita lihat, oh kira-kira nih masih bisa kita gali nggak nih informasinya. Bagus gak sih secara dasarnya? Nah, secara dasarnya sih bagus. Kita lihat di laporan keuangannya. Jadi lo harus cek lebih dalam lagi di laporan keuangannya. Oke, itu aja. Bila mana setelah ini kalian merasa ingin ya berinvestasi entah itu reksadana ataupun saham di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di kolom di bawah ini atau di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat saham gratis, lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Apabila kalian ingin memperdalami ilmu saham kalian juga bisa belajar juga, ada juga ya gue pernah ngebahas soal investasi saham di Ajaib secara singkat seperti apa, itu pun ada gitu ya. Tinggal lo cari aja ya. Asal lo sabar, mau belajar dan itu pasti bisa. Oke, itu aja guys. Bila mana kamu rasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan buat kalian yang punya judul-judul selanjutnya yang ingin gue bahas, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.